فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap Kitabul Fitan wal Hawadits karya Al-Imam Al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan Astabahullah. Sekarang kita masuki halaman 141, hadis yang ke-39. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa li Tirmidzi an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza fa'alat ummati 15 khaslatan halla bihal bala faqila wa ma hunna ya Rasulullah. Kita artikan dulu. Dari hadisnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila umatku telah melakukan 15 perkara, 15 perbuatan, niscaya akan tertimpa pada mereka bala, bencana. Paham ya? Naam. Apa 15 tersebut? Qila wa ma hunna ya Rasulullah? Dikatakan apa 15 tersebut ya Rasulullah? Qala, beliau menjawab, yang pertama idza kanal maghnamu dualan, apabila harta rampasan perang sudah dimonopoli, dimiliki per individu, diambil orang-orang tertentu untuk dirinya, enggak dibagikan lagi. Itu pertama. Seharusnya kan harta ghanimah dibagikan. Seharusnya harta ghanimah dibagikan sesuai dengan pembagian syariat. Yang kedua, wal amanatu maghnaman. Yang kedua adalah ketika amanah sudah menjadi maghnaman, yaitu nahban, harta rampasan. Jadi amanah seharusnya dia jaga, namun malah dia gunakan tidak pada tempatnya. Waz zakatu maghraman, dan zakat sudah dinilai sebagai apa? Pajak. Jadi menganggap zakat itu pajak. Namanya padahal bukan zakat kewajiban. Tapi kalau sudah menilai zakat itu adalah pajak, sehingga nanti tidak ada alasan lagi untuk mengeluarkan zakat yang misalnya tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat, dan bahkan apa? Nah, barakallahu fiik, Allah Ta'ala timpakan kepada orang tersebut musibah wal iyadu billah. Yang berikutnya wa ta'ar rajulu zaujatah, dan seorang suami diperbudak oleh istrinya. Itu makna pertama. Makna yang kedua adalah seorang suami sudah mentaati apa yang diperintahkan oleh istrinya. Mirip, paham ya? Nah, jadi kalau sudah seorang suami disetir oleh istrinya mimpin rumah tangga, udah nggak usah nanya sudah. Paham ya? Karena seorang pemimpin kalau sudah perempuan yang mimpin, itu bagaimanapun keadaannya, sebagaimana perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, lan yufliha qaumun walau amrahum ra'ah. Suatu kaum tidak akan pernah beruntung jika mereka sudah menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Yang mimpin adalah seorang wanita. Baik itu dari pimpinan paling bawah ataupun paling atas. Kalau mimpin perempuan enggak usah berharap. Nampaknya bagus, nampaknya mulus, tapi ingat, tidak akan pernah beruntung. Sunnatullah jalla wa ala. Kemudian ketika seorang laki-laki suami sudah mentaati istrinya, dalam artian diperbudak oleh istrinya, akhirnya apa? Barakallahu fiik, wa aqqa ummah, dan dia mulai durhaka pada ibunya.
Sebagian ada yang mengikutkan maknanya adalah apa? Memaknakan yang sebelumnya. Sebagian ada yang memisahkan. Kalau misalkan berarti mulai ada orang yang durhaka pada ibunya. Tapi kalau mengikutkan yang sebelumnya, maknanya adalah ketika seorang suami sudah diperbudak oleh istrinya, dia akan durhaka pada ibunya. Kemudian yang berikutnya wa barra shadiqah, tapi dia berbuat baik kepada temannya. Sama temannya baik dia. Bermanis muka sama temannya, tapi sama orang tuanya durhaka. Sama orang tuanya merengut. La salam wala kalam, la haula wala quwata illa billah. Ini banyak kita jumpai. Wa jafa abah, dan dia bersikap keras pada bapaknya. Sama ibunya durhaka, sama bapaknya keras, tapi sama orang lain, lihat, sama orang lain malah justru berbuat baik. Terbalik atau tidak? Terbalik. Sama orang lain, ahlan wa sahlan kaifaluk ya akhi, masyaallah, anta bi khair, Allah barik fik, didoakan. Sama orang tuanya la salam wala kalam. Bahkan ada yang mendiamkan orang tuanya, enggak pernah mengziarahi, enggak pernah mengunjungi, enggak pernah tanya bagaimana kabarnya. Lihat, hati-hati. Durhaka kepada kedua orang tua adalah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Setelah apa? Kesyirikan. Menunjukkan bahwasanya kita paham di sini. Jangan sampai kita disetir oleh istri kita yang sudah berkeluarga, barakallahu fiik. Tapi pastikan kita ini sebagai kepala rumah tangga yang mengatur mereka dengan aturan Al-Quran dan As-Sunnah. Ajak mereka memahami ilmu agama, ajak mereka mengenal qala Allah qala Rasul, ajak mereka agar mengenal bagaimana syariat dengan perkenalan yang benar. Jangan kita yang disetir oleh istri. Mau ngaji nggak boleh, mau ta'lim dilarang, mau belajar suruh sibuk di rumah aja katanya. Akhirnya apa? Udah, kalau dipimpin oleh istri di dalam rumah tangga, istri yang ngatur, perempuan yang ngatur, tapi dengan aturan yang tidak benar loh ya, maka tidak ada kebaikan di dalamnya. Ingat-ingat hadis tadi, walaupun sifatnya ini umum, tapi berlaku untuk apa? Secara khusus juga. Kalau suatu kepemimpinan dipegang oleh seorang perempuan, maka tidak akan apa? Melahirkan keberuntungan. Karena ada tugas sendiri. Kepala rumah tangga suami. Ketika suami pergi, nah barulah yang ngurus di rumah itu istri dan anak-anaknya di situ. Paham ya? Tapi ketika kepala rumah tangga, suami ada, dia pemimpinnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kaum lelaki itu mereka pemimpin bagi para wanita. Lihat bagaimana keadaannya terjadi. Durhaka pada ibunya, tapi berbuat baik bertemannya dan keras pada bapaknya. Lihat, sama ibunya durhaka, sama orang lain senyum-senyum, masya Allah, kelihatannya akhlaknya mulia, kelihatannya masya Allah dia orang yang paling peduli, tapi sama orang lain itu loh, sama orang tuanya, la haula wala quwata illa billah. Jangan sampai terbalik ini ya, yang masih punya orang tua, baik tinggal bapaknya atau ibunya, kesempatan. Kalau nggak sekarang kapan lagi, masih ada soalnya. Kecuali yang sudah tidak ada pun tidak lupa mendoakan mereka, ya kan? Yang orang tuanya sudah tidak ada, ibunya sudah meninggal, bapaknya sudah meninggal, dan mereka muslimah, doakan mereka. Tapi yang masih ada sekarang ini, yang masih punya orang tua, atau tinggal bapaknya aja, atau tinggal ibunya, itu kesempatan yang mungkin nggak terulang untuk yang berikutnya lagi. Paham ya? Jangan sampai bersifat apa? Sombong di hadapan mereka. Jangan sampai membuat mereka sakit hati. Jangan sampai membuat mereka itu patah hati, bikin mereka senang, bikin mereka bahagia. Kemudian berikutnya, wartafa'atil aswat fil masajid, tanda-tanda akan timpa padanya bencana, di antaranya adalah mulai banyak orang yang teriak-teriak, mengangkat suaranya keras di masjid, tapi pada perkara yang tidak baik. Ya perkara-perkara senda gurau, perkara-perkara yang sia-sia. Adapun mengangkat suara di masjid karena khutbah atau karena muhadarah atau karena ta'lim, bagus. Paham ya? Itu nggak dilarang. Tapi yang dimaksud sini adalah keributan, kegaduhan di dalam masjid. Makanya termasuk yang diucap oleh seorang imam sebelum memulai salatnya, di antaranya apa? Iyyakum wa haisyatil aswaq. Ya kan? Waspadalah kalian terhadap keributan seperti ributnya di pasar. Jadi tenang, hudu sakinah, istau wala takhtalifu wa takhtalifa qulubukum. Tenang, luruskan safnya, rapatkan. Jadi enggak ada teriak-teriak, gaduh, rebutan saf, enggak ada. Mafhum? Naam. Iyyakum wa haisyatil aswaq. Berikutnya, wa kana za'imul qaumi ardhalahum. Ini udah parah loh ini. Dan termasuk yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, walaupun hadisnya nanti ada yang mengatakan dhaif, tapi nanti dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan nanti di akhir nanti ya.
Nah, barakallahu fiik. Ketika yang memimpin suatu kaum itu orang yang paling hinanya, paling rendahnya, paling bodohnya. Ini fitnah akhir zaman. Kalau sudah dipimpin oleh seorang yang bodoh, rendah, hina, enggak berpendidikan, enggak paham Al-Qur'an was sunnah, pahamnya hanya dunia, politik, akhirnya menyengsarakan rakyatnya, menindas rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, udah, enggak usah nanya. Tanda-tanda apa? Keburukan wal'iyadzubillah. Makanya kita sebagai seorang sunni salafi, paham sunnah, jangan pernah lupa mendoakan pemimpin. Ingat-ingat ya, mendoakan pemimpin kita dan doa yang terbaik agar mereka mendapatkan hidayah, agar mereka sadar. Jangan sampai mereka justru menindas rakyatnya, ngambil harta rakyatnya, walaupun dikenal dengan korupsi, dengan terjemahan kasarnya maling, misalkan, didoakan. Jangan di demo, teriak-teriak di depan istana, teriak-teriak depan kantor apa? Kantor DPR, nggak direspon bakar ban, nggak direspon lagi apa? Bakar apa? Mobil-mobil, nggak ada solusi. Yang ada hanya polusi udara dan keributan. Allahul musta'an. Lihat ini. Memang akhir zaman keadaan seperti ini memang. Di akhir zaman itu nanti ada, kata beliau, wa kana za'imul qaum, pemimpin kaum tersebut ardalahum, orang yang paling rendahnya mereka, paling hinanya mereka, paling bodohnya. Sebagaimana dikuatkan juga dengan hadis yang lain. Hadis siapa itu? Rawi Muslim, hadisnya Abdullah bin Amr bin As. Hatta idza lam yubqi fil ardi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Hingga ketika Allah Ta'ala tidak meninggalkan lagi di muka bumi ini seorang alim, orang yang berilmu gak ada lagi, manusia mulai menjadikan pemimpin dari orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang bodoh, yang tidak punya ilmu, yang mereka hanya barakallahu fik, dunia yang dia harapkan, politik yang dia luaskan. Akhirnya bagaimana? Barakallahu fik, mereka ini tidak diam, mereka ini ditanya jawab, tapi jawabannya tanpa ilmu. Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Mereka ditanya, akhirnya mereka menjawab tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan, wal'iyadzubillah. Berikutnya, wa ukrimar rajulu makhafata syarrih, hati-hati ini. Dan memuliakan seseorang karena takut dengan kejelekannya. Jadi bukan karena orangnya itu baik ya, orangnya ini jahat, nah dia kita muliakan, orang ini muliakan, kemudian berdekat-dekat dengannya karena khawatir nanti apa? Dijahatin. Termasuk tanda-tanda hari kiamat, dan bahkan barakallahu fiik, termasuk tanda-tanda yang bisa apa? Datang padanya bala, wal'iyadzubillah. Maksudnya bagaimana barakallahu fiik? Kita memuliakan seorang itu pastikan karena kadar keadaannya, bukan karena takut dari kejahatannya, bukan. Paham ya? Takut karena dipotong gajinya, atau misalkan akhirnya dia memuliakan orang, memuliakan bosnya, memuliakan atasannya, padahal dia di atas kemungkaran. Tidak. Kalau di atas kemungkaran, di atas kebid'ahan, di atas kesesatan, itu enggak ada kemuliaan di atasnya. Tidak ada kemuliaan di atas apa? Orang tersebut, wal'iyadzubillah. Wa syuribatil khumur, dan ketika khamr, minuman keras sudah diminum, hati-hati. Ini kita saksikan banyak sekarang, dan bahkan mungkin sebelum-sebelumnya minuman keras diperjualbelikan. Mungkin dengan cara sembunyi-sembunyi, terang-terangan di beberapa tempat. Ini termasuk tanda hari kiamat, dan juga termasuk tanda akan timpa padanya bala, wal'iyadzubillah. Paham ya? Mungkin mereka dengan cara lain, tidak harus yang bentuknya cairan gitu loh. Ya mungkin dengan yang antum sering dengar apa? Sabu-sabu, ya kan? Atau ganja, atau yang semisalnya yang bikin orang itu tertutup akalnya, fly atau yang semisalnya itu. Hati-hati barakallahu fiik. Mulai banyak apa? Fitnah di akhir zaman. Walu bisal harir, dan sutra mulai dipakai. Karena sutra ini haram bagi kaum laki-laki, tapi halal bagi kaum wanita. Kalau wanita halal boleh, laki-laki nggak boleh, kecuali kalau untuk obat gatal. Ini dijelaskan oleh para ulama, dan juga barakallahu fiik, hasil daripada apa? Penelitian bahwasanya orang yang punya penyakit parah hikah namanya gatal, itu biasanya bisa disembuhkan dengan digesek dengan apa? Kain sutra. Paham ya? Allah alam, pengobatannya bagaimana? Itu diperbolehkan kalau untuk mengobati gatal. Adapun kalau pakaian murni sutra, haram bagi kaum laki-laki. Kalau seandainya pakaiannya itu bahannya campuran, boleh, tapi nggak boleh melebihi 4 jari. Campuran sutranya 1 jari, 2 jari, 3 jari, maksimal 4 jari. Paham ya? Itu nggak boleh lebih dari itu.
Kalau seandainya campurannya murni diharamkan untuk kaum laki-laki, tapi untuk perempuan halal, sutra. Nah, ketika sudah banyak yang memakai pakaian sutra ini, maksudnya orang-orang yang bermegah-megahan, orang-orang kaya pamer dengan apa? Nah, pakaian-pakaian mereka. Nah, barakallahu fiik yang semisalnya termasuk apa tanda-tanda akan datang padanya bala atau bencana. Kita lihat. Kemudian wattukhidatil qainatu wal ma'azif. Allahul musta'an, ini juga banyak sekarang. Dan mulai dijadikan qainat. Qainat itu adalah al-mughanniyat, itu para wanita, para biduan, para artis, para penyanyi. Paham ya? Sudah mulai banyak. Nah, wal ma'azif, alat-alat musik. Bahkan kadang apa? Ada kedok slogan namanya campur santri. Aman ya? Campur santri. Dia mau bilang campur sari, saru gitu loh. Namanya campur santri, biar agak islami sedikit. Enggak ada islami. Masa selawatan ada musiknya? Iya kan? Nah, masa memperingati Maulid Nabi loh. Menurut mereka itu ya barakallahu fiik, tapi joget-joget. Allahul musta'an. Lihat, ada musiknya, lihat ini. Wattukhidatil qainatu wal ma'azif. Kadang mereka juga joget juga kan? Nah, walaupun bukan perempuan, nah, termasuk tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda akan tertimpa padanya bala wal iyadu billah. Mulai dijadikan apa? Nah, para biduan, para wanita yang menyanyi wal ma'azif dan alat-alat musik. Makanya kita waspada, berhati-hati barakallahu fiik. Sulit untuk kita mengelak kalau di luar ya, mungkin ada suara-suara, suara dangdutan, nyanyian, lawatan dengan nama diplesetkan dari Islami campur santri katanya. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Hati-hati. Hati-hati barakallahu fiik. Ini termasuk apa? Fitnah akhir zaman. Wa la'ana akhiru hadhil ummah awwalaha. Parah ini. Dan juga akhir umat ini sudah berani apa? Mencaci maki, menghina generasi pertama. Siapa generasi pertama? Para sahabat, para tabi'in, para atba'ut tabi'in, orang-orang yang muncul belakangan ini. Maksudnya orang-orang yang umat yang terakhir ini mulai mencaci maki, menghina orang-orang terdahulu. Maksudnya menghina ini orang-orang terdahulu yang di atas jalannya benar ya, maksudnya di atas kebaikan, mereka hina, mereka caci maki. Karena laknat ini kalau datang dari manusia bukan mengusir dan menjauhkan rahmat Allah, tapi maknanya hanya asab wa syatam. Karena laknat ada dua makna. Laknat kalau datang dari Allah Ta'ala itu at-tardu wal ibti'ad min rahmatillah, pengusiran dan penjauhan dari rahmat Allah Ta'ala. Tapi laknat kalau datang dari sesama manusia, si fulan melaknat si fulan, si alan melaknat si fulan misalkan, maknanya hanya mencaci maki dan menghina. Jadi kalau orang-orang belakangan sudah mencaci maki, menghina para salafun salih, menghina para barakallahu pendahulu umat ini, wal iyad billah. Apa kata beliau? Fal yartaqibu 'inda dzalik rihan hamra au khasfan au maskha wal iyad billah. Lihat ini tiga nih. Ini ancaman loh ya. Hadisnya ini memang diperbincangkan, tapi beliau sebutkan, nanti kita lihat apa bawahnya penjelasan Syekh barakallahu fi Shalih Fauzan nanti juga. Kita jelaskan dulu di sini. Maka kalau udah keadaannya tadi itu menganggap amanah sebagai harta rampasan, menganggap zakat adalah harta pajak, kemudian harta rampasan perang dimiliki apa? Dimonopoli, dimiliki sendiri-sendiri, enggak dibagikan. Nah, kemudian di akhir apa barakallahu fiik? Maka tunggulah ketika saat tersebut rihan hamra, yaitu angin yang berwarna merah. Disebutkan dalam barakallahu fiik, tafsirannya itu, maksudnya ada syarahnya itu, angin tufan. Di antara maknanya, angin yang besar yang apa bisa merusak bangunan-bangunan ya, yang karena besarnya itu kemudian apa? Sambil apa? Ada semacam sesuatu yang membakar, maka dinamakan hamra, rihan hamra. Angin yang berwarna merah. Au khasfan, atau ditenggelamkan ke bumi. Ini bencana ancamannya. Ditenggelamkan ke bumi. Maksudnya misalkan taruhlah kampung ini penuh kemaksiatan, penuh kemungkaran, kemudian Allah Ta'ala apa? Timpakan mungkin gunung sebelahnya atau buminya dibalik gitu. Wal'iyad billah. Allahumma salim salim. Wa maskhan, atau ancaman berikutnya maskhan. Maskhan ini diubah wajahnya menjadi wajah yang lain. Diubah rupa manusia menjadi rupa yang lain. Ini bencana juga loh ya. Barakallahu fiik. Tapi kita lihat hadisnya. Wa qala gharibun. Hadis ini gharib, asing. Wa bi isnadihi, di dalam sanadnya Al-Faraj ibn Fadalah, dhu'ifa min qibal hifdzih. Dilemahkan Al-Faraj bin Fadalah ini, dilemahkan para ulama disebabkan karena hafalannya. Wa akhrajahu min hadis Abi Hurairah anhu wa qala gharibun, dan juga diriwayatkan juga oleh di dalam hadisnya apa? Abi Hurairah anhu. Ini kan riwayat Tirmidzi tadi ya.
Nah, dan beliau juga mengatakan gharib, asing. La na'rifu illa min hadil wajh. Kami tidak mengenalnya kecuali dari apa? Dari barakallahu fi hadis yang atas sisi yang ini. Hadis yang ini yang beliau sebutkan tadi itu. Tapi nanti kata beliau di akhir penjelasan, antum lihat sendiri nanti atau nanti kita baca juga. Nah, walaupun hadisnya itu barakallahu fi istilahnya fihi kalam, dibicarakan, tapi nanti ada asal usulnya dengan dari hadis yang sahih yang lainnya. Mafhum? Jadi nanti bisa diambil dalil yang sahih yang lainnya itu. Paham ya? Kesimpulannya barakallahu fiik, tanda-tanda yang mengerikan di akhir zaman yang akan mendatangkan bala, mendatangkan petaka, bencana, sebagiannya sudah ada yang kita saksikan barakallahu fiik. Mulai banyak alat-alat musik, banyak perempuan-perempuan yang mereka jadi biduan, artis, nyanyi, joget, bahkan laki-laki pun seperti itu juga. Wal'iyadzubillah. Kemudian banyak khamr diminum, banyak juga orang-orang yang mereka kecanduan obat-obat terlarang. Banyak juga di sana barakallahu fiik mulai orang yang durhaka pada ibunya, bapaknya, berani sama orang tuanya, tapi sama orang lain senyum-senyum, senang, akrab. Allahumma musta'an, serba terbalik ya. Wal'iyadzubillah. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan nasabahullah, syarahnya bawah itu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam idza kana al-maghnamu duwalan. Al-maghnam alladhi huwa baitul mal, yakni yang diinginkan di sini maghnam karena ada beberapa makna memang. Harta rampasan perang juga termasuk maknanya juga. Enggak dibagikan tapi justru dimonopoli, diambil sendiri-sendiri. Itu termasuk makna yang pertama. Kalau beliau menyebut makna sini adalah baitul mal. Yaitu rumah atau bangunan atau tempat yang memang dikumpulkan harta. Biasanya barakallahu fiik di beberapa tempat itu ada kebijakan, mungkin di situ harta yang sifatnya umum dikumpulkan, dikembalikan ke kepentingan umum. Nah seperti ini barakallahu fiik. Kalau makna yang pertama tadi yang disebutkan dalam syarah yang lainnya, itu harta rampasan perang itu seharusnya dibagikan, bukan dimonopoli diambil per individu. Nah kalau sudah harta rampasan perang justru enggak dibagikan, diambil per individu, itu termasuk termasuk kena ancaman yang sebutkan tadi itu. Dualan yakni tanazza'unahu, ya kan? Mulai diperdebatkan, ingin diambil si fulan si alan, wa yaqulunahu, dan mereka memakannya, enggak dibagikan. Seharusnya kan dibagikan kan seharusnya. Wa ya'khuduna, dan mereka mengambilnya bidun istihqaq, mengambil tanpa keberhakan. Karena aslinya dibagikan. Wa biduni idni walil amr, dan tanpa seizin walil amr. Karena ghanimah ini dulu pada umat-umat sebelum umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak dibagikan dulu. Dulu kalau ada harta rampasan perang dikumpulkan di tanah lapang, kemudian datang api dari langit memakannya. Itu dulu. Namun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kekhususan. Termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dihalalkan ghanimah. Tapi bukan untuk per individu ya, dibagikan sesuai dengan bagian syariat. Yang bagian siapa? Walil amr, pemimpinnya. Kita lihat ya'khudunahu bil khiyanah, mereka mengambil harta rampasan perang tersebut ghanimah tadi atau harta baitul mal tadi dengan cara berkhianat, wasaraqah, mencuri, wal hiyal, tipu muslihat, wal yakhafuna Allah, dan mereka tidak takut dengan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Lihat itu keadaan mereka. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Agar tidak menjadi harta itu hanya berputar di antara orang-orang kaya di antara kalian. Jadi pada asalnya barakallahu fiik harta dibagikan kenapa? Harta ghanimah, harta rampasan perang fai atau yang semisalnya itu fungsinya agar orang-orang yang memang ikut serta berperang dapat itu loh. Biar tidak dikuasai orang-orang yang kaya saja. Mafhum? Karena harta rampasan perang itu kalau hanya dikuasai orang kaya, itu orang-orang yang ikut berperang walaupun dia orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak barakallahu fiik tidak punya pekerjaan yang semisal enggak dapat. Paham ya? Itu tujuannya. Di antara tujuannya kenapa dibagikan agar tidak berputar di antara orang kaya saja. Wal an yatasabaquna ila nahab minal mal am. Ini banyak kejadian. Dan sekarang mereka mulai berlomba-lomba merampas harta yang sifatnya umum. Demo misalkan, teriak-teriak depan gedung, nanti pulangnya Allah musta'an, barakallahu fiik, ngerampas,
ngerampas harta orang lain, ngerobohkan rumah orang lain, dijarah harta bendanya. Ya kalau dijarah itu semuanya harta haram. Kalau hartanya halal, kena ancaman dia orang-orang ini. Jadi demonstrasi sudah maksiat, tambah maksiat lagi. Allahul musta'an. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat anti yang namanya demonstrasi. Barakallahu fiik. Jangan pernah ikut ya. Jangan pernah ikut. Misalkan pernah bela orang-orang seperti itu, salah. Pahamnya? Demonstrasi itu tidak melahirkan kebaikan, hanya melahirkan keburukan, keributan. Mana ada orang demo diam-diam senyap, nggak ada. Mesti teriak-teriak. Paham ya? Setelah teriak-teriak nggak direspon. Slogannya apa? Menyampaikan aspirasi rakyat katanya, menyampaikan keluhan rakyat. Tapi ketika direspon marah. Dulu yang milih dewan siapa yang milih anggota dewan ini? Ya orang-orang yang demo ini. Makanya karena rusak pondasinya, rusak juga atasannya. Katanya dari rakyat, oleh rakyat kembali ke rakyat. Suara dari rakyat, dipilih oleh rakyat, kok kembalinya ke individu. Setelah terpilih di dewan, didemo oleh rakyat sendiri. Yang salah siapa yang salah? Yang salah mereka-mereka ini. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah, rakyat sipil Sunni Salafi, nggak usah ikut campur sudah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, orang-orang teriak-teriak panas-panas ya di depan gedung ini, gedung itu. Ahlus Sunnah di masjid belajar. Qala Allah, qala Rasul. Dingin atau panas, Pak? Dingin. Sahih. Nah, ngapain teriak-teriak ke sana? Beli tiket sampai ke Jakarta ngapain? Pulang ternyata apa? Bawa bekas luka. Luka luar dan dalam. Allahu musta'an. Luka luar mungkin kena tembakan, luka dalam sakit hati. Responnya enggak digubris misalkan. Allahul musta'an. Ini sekedar selingan ya. Kita lihat lagi barakallahu fiik. Hadza laysa bihalal lak, ini enggak halal bagimu. Enggak halal untukmu ngerampas soalnya. La yahilu laka illa yuqabil amalik. Tidak halal bagimu kecuali apa? Kecuali disebabkan karena imbalan atas pekerjaanmu. Orang kerja dapat gaji enggak masalah. Tapi kalau dia enggak kerja, ngerampok, ngerampas, dia punya bos misalkan, punya atasan, belum bekerja pengen apa? Menguasai hartanya dulu, ngambil hartanya, enggak boleh. Paham ya? Tapi kalau karyawan, dia pasti punya hak untuk digaji. Bahkan ada apa? Riwayat bahasanya menggaji karyawan sebelum keringatnya apa? Kering. Itu jelas. Tapi kalau ngambil hartanya, korupsi, ya. Nah, mata yang semisalnya haram. In kunta muwadzifan, jika engkau adalah seorang pegawai, jangan ngambil tanpa hak. Awil ladzi yu'tika iyyahu wal amr. Nah, barakallahu fiik. Atau yang memberikan kepadamu adalah pemimpin, enggak masalah. Atau dia tadi muqabil amalik, jatah, na'am barakallahu fiik, atau istilahnya adalah apa? Na'am balasan atau gaji atau upah pekerjaanmu jika kamu seorang pegawai, atau diberi oleh waliul amr enggak masalah. Wal waliul amr idza ataka syai'an, dan pemimpin apabila memberikan kepadamu sesuatu, sahha an ta'khudha. Boleh kamu ngambilnya. Pemimpin itu kalau ngasih barang, itu hukum asalnya boleh diambil. Tapi ya kita berharap semoga syaratnya tidak apa neko-neko lah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik, syaratnya ini itu yang rumit, sulit, ujung-ujungnya enggak dapat. Yang dapat namanya kerabat-kerabat dekatnya misalkan. Jangan. Tapi kalau hukum asalnya pemerintah ngasih makanan, ngasih minuman, ngasih bantuan, itu hukum asalnya. Nah, barakallahu fiik, boleh diambil. Paham ya? Tapi yang ngerampok jangan. Ngerampok, hati-hati. Ngerampas jangan. Kata beliau, "Nam halalaka, halal bagimu. Amma anta na'am takhun wa takhtalis." Adapun kamu berkhianat, kemudian mencuri, wa tahtal, dan menggunakan tipu muslihat, hadza la yajuz, ini enggak boleh. Mencuri harta milik negara misalkan, merampas harta milik negara misalkan. Kemudian bobol ATM misalkan. Allahu musta'an. Yang kadang hartanya juga belum tentu milik siapa juga kan. Dibobol ATM, keluarkan semua uangnya, bagi-bagi. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Berikutnya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam wal amanatu maghnaman. Yaitu ketika sudah melakukan perbuatan menjadikan amanah maghnam. Jadi amanah itu sudah dijadikan apa? Semacam barang rampasan gitu. Jadi enggak diletakkan pada tempatnya lagi. Karena amanah ini berat sebenarnya. Paham ya? Amanah ini berat sebenarnya. Beratnya kenapa? Karena amanah ini kalau orang tidak memegang dengan pegangan yang erat, paham syariat, dia akan mental dan akhirnya ujung-ujungnya apa? Amanahnya ini apa? Dia dikhianati. Allahul musta'an. Makanya dalam surat Ahzab, akhir surat Ahzab itu apa itu? Dulunya amanah ini disodorkan kepada siapa? Makhluk yang besar loh, bukan kecil loh. Makhluk yang besar, langit, bumi, gunung. Itu besar-besar ya. Itu mereka nyerah. Enggak berani memikul amanah. Tapi siapa yang memikul akhirnya? Manusia. Inna aradna al-amanata 'ala samawati wal ardi wal jibal
fa'abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalal insan innahu kana dzaluman jahula. Sesungguhnya kami sodorkan, kami tawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung, bayangkan. Mereka semuanya enggan untuk memikulnya dan dan merasa keberatan. Akhirnya siapa yang memikul? Manusia. Allahul musta'an. Makanya kalau enggak mampu megang amanah, jangan bermudah-mudahan megang amanah. Diamanai dana misalkan, kalau enggak mampu ya wallah alam. Mungkin dikasih orang lain misalkan, atau orang lain megang. Jangan udah enggak mampu megang amanah dana, dia pegang, ya kan? 100 juta yang masuk kantong berapa? 10 operasional katanya. Allahul musta'an. Jangan, hati-hati barakallahu fiik. Ngeri loh ya, fitnah seperti ini ngeri. Amanah ini ya pastikan kita tunaikan pada ahlinya yang benar-benar dia menunaikan amanah, dijaga. Al-insan idza tawalla al-amal, seseorang apabila dia sudah diberikan suatu pekerjaan, la yatawallahu li yu'addil amal. Nah, kadang-kala orang itu tidak tidak mengerjakan tidak megang sepenuhnya untuk menunaikan pekerjaan tersebut. Yu'addihi li ajli an ya'kula min wara'ihi. Sengaja dia mengerjakan pekerjaan itu bukan karena amanah, tapi karena untuk makan sesuatu yang di belakang pekerjaan itu. Paham belum? Nah, jadi dia misalkan dikasih amanah pekerjaan, itu dia mengerjakan pekerjaan itu bukan karena itu penuh tanggung jawab, bukan, tapi karena ingin ingin ibaratnya ada udang di balik batu itu loh. Sebagian orang ini ya, sebagian orang yang tidak amanah. Jadi dia ingin memakan sesuatu yang di belakangnya. Yahtal min wara'ihi. Dia membuat tipu muslihat dari balik pekerjaan yang dia lakukan tadi. Ma'annal wadhifa amanah. Bersamaan dengan itu bahwasanya wadhifah pekerjaan itu amanah. Jadi antum dan kita di saat punya pekerjaan, diamani suatu pekerjaan, tunaikan sesuai dengan amanahnya. Mampu bilang mampu, kalau mampu selesaikan orang lain. Jangan dikasih amanah ngerjakan misalkan kontraknya misalkan ngerjakan bangunan atau bangun kamar mandi lah, atau bangun rumah misalkan. Sudah nggak mampu bilang mampu. Akhirnya belum selesai baru tengah perjalanan tinggal pergi misalkan, nggak amanah. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Jadi perlu dikondisikan baik-baik. Amanah ini ngeri, kalau nggak amanah bisa terkena ancaman termasuk perbuatan orang-orang munafik, nifak amali. Paham ya? Nah, sebagaimana perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ayatul munafiqi salas. Tanda-tanda orang munafik 3, di antaranya bahwa idza tumina khan. Kalau dikasih amanah berkhianat. Hati-hati barakallahu fiik. Kalau kita enggak mampu untuk menjalankan amanah yang besar, lebih baik orang lain yang menjalankan atau kita menyerah. Jangan sampai barakallahu fiik kita megang ternyata kita yang berkhianat. La budda an taquma biha 'alal wajhil matlub. Harus kalau kamu megang amanah suatu pekerjaan, diamanai suatu pekerjaan, maka harus kamu kerjakan dengan sesuai dengan apa yang diinginkan. Wala tattakhiduha, dan jangan kamu jadikan amanah itu lintizafil amwal, untuk menguras harta. La yahillu laka halal bagimu illa murattabakal mukhassas, kecuali jatahmu, gajimu yang dikhususkan. Selebihnya jangan. Bisa dipahami? Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika orang misalkan bekerja, ada gajinya per bulan, per pekan, yaitu sudah halal. Selebihnya jangan barakallahu fiik berbuat modus untuk menguras harta orang lain, jangan. Allahul musta'an. Itu penting sekali ya. Jangan sampai diamani suatu amanah tidak amanah. Dana dari atasan 100 juta untuk ngaspal jalan dengan aspal nomor 1. Aspal yang nilainya istilahnya yang istilahnya kualitasnya bagus lah. Dibelikan aspal yang kualitas rendah. Biar nanti orang yang dapat untung yang banyak. Salah juga itu. Tidak sesuai dengan amanahnya. Karena dari atasan sudah dapat jatah itu aslinya. Cuman kurang besar jatahnya, akhirnya dibelikan aspal yang rendah kualitasnya. Baru dipakai sepekan udah lewat misalkan. Allahul musta'an. Banyak kejadian seperti itu karena tidak amanah tadi, wal iyad billah. Kita lihat, lakinna ba'dun nas yafrah idza tawaddaf. Akan tapi sebagian manusia justru bangga ketika dia jadi pegawai. Min ajli an yanhab min amwalin nas. Ini bangga tujuannya apa? Bangga untuk merampas harta manusia. Wa min amwalid daulah, dan barakallahu fiik, bangga untuk merampok harta pemerintah. Makanya doa kebaikan pemerintah itu bagus sekali. Kalau pemerintah itu baik, insya Allah rakyat sipilnya akan baik. Tapi kalau pemerintahnya jelek, nggak usah berharap sudah. Kalau rakyat sipilnya juga baik, nggak bisa. Harus ngikutin atasannya. Dalam artian seringnya seperti itu. Makanya para ulama sering menasihatkan agar mendoakan kebaikan untuk pemimpinnya. Tujuannya apa? Baiknya pemimpin, insya Allah akan baik juga rakyat sipilnya. Mafhum? Tapi kalau dari atasannya udah korupsi,
sampai bawahannya pun tidak jauh beda. Nah, mulai dari RT, RW, Kadus, Kades, Camat, Bupati, Gubernur, Menteri misalkan. Itu kalau di atasannya suka korupsi, barakallahu fiik, itu tidak jauh beda biasanya. Dan ini fakta serta realita loh ya. Nah barakallahu fiik, informasi beredar. Yang jelas barakallahu fiik, lebih baik kalau tidak mampu untuk menjalankan amanah rakyat sipil Sunni Salafi. Karena rakyat sipil aja punya amanah atau tidak? Punya amanah menjaga keluarganya, menasihati istrinya, ya kan? Mendakwahi keluarganya, amanah atau bukan itu? Amanah. Jadi amanah itu jangan kelihatannya amanah harus banyak gitu ya. Harus apa? Menguasai negara, tidak harus. Dia sebagai kepala rumah tangga itu amanah juga. Paham ya? Kita sendiri ini punya amanah menjaga apa? Kehormatan kita, menjaga diri kita, agar apa? Kita terhilangkan dari kebodohan, amanah semua itu. Naam. Kita lihat berikutnya. Au idza auda'a syai'an amanatan wadi'atan. Atau apabila dititipkan padanya suatu amanah barang titipan, yafrah biha, bangga dia, senang dia. Min ajli an yastaghilla, tujuannya apa? Untuk manfaatkan barang titipan tadi. Lihat, barang titipan, nah barang gadean misalkan, nah, senang dia. Tapi dia tujuannya bukan karena bantu ta'awun, tujuannya ngasih menjadikan kesempatan gitu loh. Wah ini dimanfaatkan. Ma'anallah jalla wa ala yaqul walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Padahal Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, mereka-mereka yang orang yang baik adalah orang-orang yang mereka apa? Yang mereka itu menjaga amanah mereka dan menjaga perjanjian mereka. Janji jangan diingkari, amanah jangan dikhianati. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Ta'ala perintahkan kalian untuk apa? Untuk menunaikan amanah itu kepada ahlinya, bukan sembarang orang. Fal amanatu wal wadi'atu hadhihi la syakka annaha tahmil mas'uliyah. Maka amanah dan wadi'ah, barang titipan, amanah yang berupa harta atau titipan benda atau harta juga, ini tidak diragukan lagi bahwasanya ini nanti apa? Nah barakallahu fiik, memikul tanggung jawab orangnya. Memikul tanggung jawab. Laisat tama'an, bukan semata-mata rakus. La ta'khudha tama'an, jangan kamu mengambilkan rakus. Bal ta'khudhuha litahfadha, bahkan kamu mengambilnya untuk menjaganya. Walitarudduha ala sahibiha, dan tujuannya apa? Agar kamu mengembalikan kepada pemiliknya idza talabha, jika dia memintanya. Paham ya? Tujuannya litahfadhaha walitaruddaha ala sahibiha idza talabha. Amma annaka ta'khudhuha wa tumawwilha misal malik. Adapun kalau kamu mengambil harta titipan tadi, mengambil amanah untuk kamu miliki seperti apa? Milikmu, wa tatasahhal fiha, dan kamu mudah-mudahan, fa hadza la yajuz, ini enggak boleh. Jadi kalau enggak mampu pegang amanah enggak usah. Paham, berat. Nah, apalagi yang sifatnya harta, ya kan? Nah, misalnya kadang kita dengar uang panas lah, uang titipan itu kalau enggak mampu megang, jangan bermudah-mudahan. Jangan sampai nanti tidak amanah, akhirnya uangnya kemana-mana. Wa qauluhu sallallahu alaihi zakatu maghrama, dan menjadikan zakat itu seperti denda, pajak pajak atau denda yang semisalnya. Az-zakatu qurbatun wa ta'atun ilallah azza wa jalla, karena zakat ini bukan pajak loh ya, pajak lain lagi. Barakallahu fiik, ini zakat ini, nah barakallahu fiik, kalau itu zakat harta itu kewajiban mengeluarkan zakatnya. Paham ya? Bukan pajak gitu, bukan. Paham ya? Tapi ini memang ibadah tersendiri. Mafhum? Kalau perpajakan udah ma'ruf ya, kita lihat zakat qurbatun wa ta'atun lillahi azza wa jalla, bentuk ketaatan dan juga kedekatan diri kepada Allah Ta'ala. Wa hiya zakatun ma'na annaha tutahhirul mal wa tutahhirul muzakki. Sahih. Bahwasanya yang namanya zakat ini adalah maknanya adalah bahwasanya dia mensucikan hartanya dan mensucikan orang yang berzakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah zakat untuk mensucikan mereka dan juga mensucikan barakallahu fiik orang yang berzakat tadi. Fahiyat tuhratun lil mal wa tuhratun lil muzakki. Zakat itu adalah kesucian untuk hartanya dan kesucian untuk orang yang berzakat. Jadi kalau orang punya harta simpanan, sudah mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya. Jangan pelit. Wah, nanti kalau dikeluarkan berkurang hartanya. Fisiknya mungkin berkurang, tapi itu kewajiban. Paham ya? Kalau sedekah itu apa kata Rasulullah SAW? Mana qasat shadaqatun min malin. Sedekah itu enggak pernah mengurangi harta. Fisiknya mungkin nampak berkurang, tapi padahal keberkahannya bertambah gitu loh ya. Nah, barakallahu fiik. Ingat-ingat, kalau udah mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya. Enggak banyak, cuma berapa kemarin? 2,5% aja. Paham ya? Nah,
Kalau zaman sekarang karena viralnya dengan emas, kalau mencapai berapa kemarin? Kalau sudah mencapai 20 dinar senilai dengan 85 gram emas murni, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Paham ya? Kalau dengan perak 200 dirham senilai dengan 595 gram perak murni, keluarkan zakatnya 2,5%-nya. Kenapa kita dengan rujukan dengan emas? Karena viralnya orang zaman sekarang transaksi orang jual beli itu emas kebanyakannya. Paham ya? Sehingga barakallahu fiik sebagian ulama menguatkan dengan emas. Mafhum? Haul batasan tahun itu batasan sempurna, bukan batasan yang harus. Yang harus itu nisabnya ini. Jadi kalaupun belum sampai setahun, dia ingin segerakan zakatnya boleh. Paham ya? Tapi kalau dia ingin sempurnakan setahun, enggak masalah. Paham ya? Karena intinya nisab ini, mencapai nisabnya. Paham ya? Ada syarat haul, ini syarat penyempurna. Paham ya? Kalau sudah mencapai nisabnya, keluarkan zakatnya 2,5%. Atau hasil yang sama juga, harta simpanan selain yang dia makan, selain motornya, selain rumahnya, harta simpanan, harta lebih ini dibagi 40 hasilnya itu dikeluarkan. Naam. Itu semua dibahas dalam kitab-kitab fikih ya. Ini sekedar selingan bahwasanya zakat itu merupakan perkara yang diharuskan zakat harta. Zakat fitrah juga diharuskan bagi siapa? Orang-orang yang mampu. Tapi diberikan kepada orang-orang khusus. Tu'matun lil masakin. Zakat fitrah dibagikan orang kaya, enggak sah. Makanya kadang antum jumpai ya di kampung itu dibagi rata. Kadang loh ya, dikumpul masjid, dibagi rata semuanya dapat, salah. Kalau yang namanya zakat fitrah itu hanya tu'matun lil masakin, diberikan kepada orang-orang fakir miskin. Beda dengan zakat mal. Kalau zakat harta ada berapa asnaf? 8 asnaf dalam surat Taubah itu zakat harta. Kalau zakat fitrah itu tu'matun lil masakin, diserahkan pada orang-orang fakir miskin. Mafhum? Jadi orang-orang kaya kok dapat enggak sah zakatnya. Ya, misalkan antum zakat, kok malah serahkan orang kaya, enggak sah. Serahkan kepada fakir miskin itu kalau zakat apa? Fitrah. Kalau zakat harta 8 asnaf itu boleh. 6 fuqara al-masakin, kemudian orang yang barakallahu fiik, orang yang fisabilillah, kemudian orang yang terlilit hutang, orang mu'allaf. Amil zakat juga dapat, tapi bukan amil zakat fitrah loh ya, ingat-ingat. Kalau amil zakat fitrah hasilnya enggak dapat, kecuali dia fakir miskin dapat. Paham ya? Naam. Itu dibahas dalam kitab fikih perbedaannya. Jangan sampai disamakan asnafnya. Naam. Kata beliau barakallahu fiik, wa tu'addiha ala annaha ibadah, dan dia menunaikan zakat tersebut dengan apa? Dengan keyakinan bahwasanya itu ibadah. Tataqarrab ila Allah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah taala, hiya ruknun min arkan Islam, yang mana zakat termasuk rukun dari rukun-rukun Islam, pondasi agama Islam. Hiya ar-ruknus tsalits wa qarinatus shalah, yang mana zakat itu merupakan rukun yang ketiga dan apa? Dan gandengan yang senantiasa digabungkan dengan salat. Seringnya antum lihat ayat atau hadis seringnya digabungkan. Gabung dalam artian perintah salat juga perintah zakat, ya kan? Wa tuqimus shalah wa tu'tuz zakah, ya kan? Negakkan salat, tunaikan zakat. Naam. Dikit lagi, fal mu'min yu'addiha bihadhihi syurut. Maka orang mukmin menunaikan zakat dengan syarat-syarat ini. Ala annaha ibadatun wa ta'ah, bahwasanya itu adalah ibadah dan ketaatan. Yaqsud biha wajhallah. Lihat ini. Atau yuqsadu biha wajhullah, yang diinginkan dengannya wajah Allah. Wa yuqsad biha ma yahsul min athariz zakah minal khair, dan yang diinginkan dengannya adalah apa yang dihasilkan dari apa? Efek atau hasil zakat tersebut berupa kebaikan. Paham ya? Barakallahu fiik, itu tujuannya seperti itu. Jadi jangan sampai orang zakat itu merasa itu adalah apa? Pajak. Wah, ini dipungut pajak, bukan. Paham ya? Tapi itu kewajiban barakallahu fiik. Adapun yang berikutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, masih panjang juga pembahasannya. Ya, yang kesimpulannya ini beberapa perkara yang disebutkan dalam hadis ini ya, termasuk 15 perkara yang bisa mendatangkan bala, bencana, wal iyad billah. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.